Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya solihah? Bagaimana kabar antuna semuanya di rumah? Semoga antuna semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anakku yang solihah, sebelum pembelajaran kita mulai, tidak lupa Ustazah ingatkan antuna semuanya untuk tetap mematuhi protokol COVID-19 ya. Ya, tetap untuk yang pertama adalah mencuci tangan, kemudian memakai masker ketika anak-anak keluar rumah, dan tetap untuk menjaga jarak ya solihah. Dan kemudian jangan lupa ditambahkan dengan berdoa ya. Setiap selesai sholat, antuna semuanya berdoa mengharap kepada Allah ya, meminta kepada Allah agar kiranya Allah segera mengangkat wabah ini dari tengah-tengah kita sehingga kita dapat beraktivitas normal kembali ya. Baiklah. Pada hari ini, Ustazah akan menyampaikan mata pelajaran muatan IPA ya, yaitu tentang sistem peredaran darah manusia. Materi ini ada pada tema 4, subtema 1 ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah dengan izin Allah, Ananda dapat memahami organ peredaran darah manusia dan fungsinya. Oke, sekarang kita kilas balik materi dulu ya. Pada semester sebelumnya, kita sudah belajar tentang pencernaan manusia, ya, tentang bagaimana sih proses pencernaan manusia. Kalian masih ingat nggak? Nah, proses pencernaan makanan itu kan menghasilkan sari-sari makanan, ya. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan itu akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh, yang akhirnya nanti akan menjadi energi untuk tubuh kita ya. Nah, yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan tersebut adalah darah ya solihah. Selain itu, fungsi dari darah juga dapat mengangkut atau mengedarkan karbon dioksida dan oksigen ke dalam tubuh kita. Masya Allah. Nah, kita harus belajar bagaimana ya cara darah ini beredar di tubuh kita. Bagaimana prosesnya. Nah, kita akan belajar di materi kali ini ya solihah. Perhatikan dan simak baik-baik penjelasan Ustazah. Nah, saya punya pertanyaan. Apa itu sistem peredaran darah? Ada yang tahu nggak? Sudah pernah belajar atau sudah pernah dibuka bukunya atau pernah mendengar gitu? Apa ya sistem peredaran darah? Oke, sistem peredaran darah adalah proses mengalirnya darah di dalam tubuh ya. Ada 4 organ peredaran darah yang perlu antuna ketahui. Yang pertama adalah jantung. Yang kedua adalah pembuluh darah, ketiga darah, dan yang keempat adalah paru-paru. Nah, solihah, kita akan bahas satu persatu ya, apa saja fungsi dari masing-masing organ peredaran darah ini ya. Yang pertama adalah jantung. Jantung fungsinya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh ya. Jantung ini memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Ya, sudah pernah nggak lihat bagaimana jantung itu mengembang dan mengempis? Nanti Ustazah tunjukkan videonya ya. Oke solihah, sekarang Ustazah punya pertanyaan nih, ada yang tahu nggak jawabannya? Nah, kira-kira berapa ya besar ukuran jantung manusia? Coba ada yang bisa jawab tidak pertanyaan Ustazah? Nah, coba sekarang antuna semuanya kepalkan tangan kanannya ya. Kepalkan tangan kanannya solihah. Nah, jadi
Sebesar itulah ukuran jantung kita ya, jantung manusia. Jadi ukuran jantung manusia itu adalah sebesar ukuran kepalan tangan pemiliknya ya. Diingat ya Solihah. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih bagian-bagian dari jantung ya. Perhatikan video berikut ini ya. Nah, ini adalah video jantung yang sedang berdenyut ya, mengembang dan mengempis. Jantung mengembang dan mengempis itu selama 24 jam nonstop ya Solihah, Masya Allah. Jadi Allah menciptakan organ jantung ini begitu sempurna ya. Dengan jantung ini ya, selama kita masih hidup, kita akan merasakan denyut jantung. Denyut jantung kita sudah kita rasakan sejak kita masih berada dalam rahim ibu kita ya, berada dalam rahim umi kita. Sejak umur 4 minggu atau 1 bulan jantung itu sudah mulai berdetak ya Solihah sampai sekarang. Nah, sekarang saya jelaskan bagian-bagian dari jantung. Ada 4 ruang ya, ada bilik kiri, ada bilik kanan, ada serambi kiri dan serambi kanan. Ingat ya, 4 ruangnya. Lalu di sini ada namanya pembuluh darah arteri ya, arteri paru-paru atau arteri pulmonalis. Yang ini dinamakan dengan vena paru-paru atau vena pulmonalis, sama saja ya artinya. Lalu yang ini ada namanya aorta. Aorta ini juga adalah pembuluh yang terbesar di dalam tubuh kita ya. Oke. Solihah, di dalam jantung juga terdapat katup. Nih, saya tunjukkan ya, yang warna putih ini adalah katup. Masing-masing di bawah serambi kiri dan serambi kanan itu terdapat katup. Katup ini fungsinya apa sih Ustazah? Nah, fungsinya adalah agar darah yang berada di serambi dan bilik itu tidak bercampur Solihah. Masya Allah, begitu sempurna ciptaan Allah. Dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita ya. Tidak terhitung ya Solihah. Jadi, tetap harus banyak bersyukur ya. Kemudian, bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah, yaitu dengan cara mengerjakan atau melakukan ketaatan kepada Allah ya, dan menjauhi segala larangannya. Oke, tadi dicatat ya Solihah, fungsi dari katup jantung adalah untuk mencegah agar darah yang berada di serambi dan yang berada di bilik tidak bercampur ya. Karena apa? Karena kandungan yang ada di masing-masing ruang itu beda ya. Kalau di bilik kanan itu darahnya banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Nanti begitu masuk di serambi dia akan banyak mengandung oksigen. Jadi tidak boleh bercampur ya. Masya Allah. Oke, sekarang kita lanjut ke pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung dan sebaliknya. Ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama ada pembuluh nadi atau arteri, yang kedua ada pembuluh balik atau vena, dan yang ketiga ada pembuluh kapiler. Pembuluh nadi fungsinya adalah untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Ingat ya, pembuluh balik fungsinya untuk mengalirkan darah masuk ke jantung. Lalu pembuluh kapiler ini adalah pembuluh yang paling kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Nah, sekarang kita bahas tentang perbedaan arteri dan vena. Apa sih perbedaannya Ustazah? Nah, ada yang tahu enggak sebelumnya? Apa bedanya antara pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena? Kita akan bahas di sini ya. Anak-anak, perhatikan dengan baik dan simak penjelasan Ustazah ya. Yang pertama, pembuluh nadi tempatnya agak ke dalam permukaan kulit atau tersembunyi ya. Sedangkan
Pembuluh balik tempatnya dekat permukaan kulit kita yang tampak kebiru-biruan itu ya, bisa dilihat di tangan Antuna semuanya, itu namanya pembuluh balik. Lalu ada dinding pembuluh nadi itu dindingnya tebal, kuat dan elastis, sedangkan pembuluh balik dindingnya tipis dan tidak elastis. Lalu pembuluh nadi denyutnya terasa, sedangkan pembuluh balik denyutnya tidak terasa. Lalu pada pembuluh nadi jika terjadi luka, darah akan mengucur ya, banyak gitu ya. Pembuluh balik atau vena jika terjadi luka, darah akan menetes. Nah, ini bisa dicatat ya Solihah di buku tulis masing-masing. Jadi dipahami dengan baik ya. Sekarang kita lanjut ke darah. Apa sih fungsi darah? Banyak sekali fungsi darah ya. Di dalam buku tema itu sudah banyak Ustazah tuliskan beberapa fungsi darah. Nah, sekarang kita akan bahas 3 saja ya fungsi darah. Yang pertama adalah mengangkut sari makanan dan oksigen ke tubuh, lalu menjaga agar temperatur tubuh tetap. Dan yang ketiga, darah itu juga berfungsi untuk mengedarkan air yang berfungsi untuk menjaga tekanan osmosis ke dalam tubuh. Masya Allah, banyak sekali ya fungsi darah ini. Nah, kira-kira darah itu apa sih? Nah, darah itu adalah suatu jaringan yang terdiri atas sel-sel darah ya. Suatu jaringan yang terdiri atas sel-sel darah. Nah, ada beberapa komponen darah nih Solihah. Ada 5 ya, perlu Antuna catat dan Antuna pahami. Jadi darah itu terdiri dari berbagai komponen atau berbagai macam. Yang pertama, darah itu terdiri dari pembuluh darah. Lalu yang kedua juga ada plasma darah. Kemudian ada juga sel darah merah. Perhatikan tanda panahnya ya Solihah. Setelah ada sel darah merah, lalu ada juga namanya sel darah putih. Dan yang terakhir adalah keping darah. Jadi diingat ya Solihah, ada 5 komponen darah. Oke, selanjutnya paru-paru. Nah, paru-paru ini adalah salah satu juga organ pernafasan kita ya Solihah. Nah, dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai atau penyedia oksigen ke dalam darah. Oksigen ini kita dapatkan dari udara ya yang kita hirup. Jadi kan si paru-paru ini tentu akan menyediakan banyak oksigen ya untuk tubuh kita. Jadi darah akan mengandung banyak oksigen yang disediakan oleh paru-paru. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Oleh karenanya setiap hari ketika kita bernapas, yaitu kita banyak membutuhkan oksigen ya. Karena dengan begitu darah itu akan tetap memperbaharui ya, dia bisa terus mengedarkan darah yang mengandung oksigen yang tentunya bermanfaat untuk tubuh kita. Selanjutnya kita bahas tentang bagaimana sih proses peredaran darah terjadi. Nah, sistem peredaran darah terdiri dari 2 ya Solihah, ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, maksudnya ini apa ya? Maksudnya ini gini Solihah. Jadi, peredaran darah itu terjadi melalui 2 jalur. Ya. Jalur yang pertama disebut peredaran darah kecil, jalur yang kedua disebut peredaran darah besar. Coba kita perhatikan bagaimana jalurnya ya. Oke, afwan. Saya putarkan. Nah, di sini kita anggap ini adalah tubuh kita ya. Ada tubuh bagian atas, paru-paru, lalu jantung, dan tubuh bagian bawah. Nah, darah yang mengandung banyak CO2 akan keluar dari bilik kanan melalui arteri paru-paru atau arteri pulmonalis ya. Ingat, darah dari bilik kanan itu dia mengandung apa tadi? CO2 ya. Dia akan melewati arteri paru-paru atau arteri pulmonalis menuju ke paru-paru.
Lalu di sini akan mengalami pertukaran gas ya, sehingga darah akan banyak mengandung oksigen ya. Setelah keluar dari paru-paru, darah itu akan banyak mengandung oksigen Solihah. Nah, setelah itu darah akan kembali lagi ke jantung melalui vena paru-paru atau vena pulmonalis ya. Jadi nanti darah yang mengandung oksigen ini akan menuju ke serambi kiri yang terakhir ya. Jadi itu yang dihafalkan ya Solihah. Dipahami dengan baik ya, bisa diulang-ulang lagi videonya. Lalu peredaran darah besar, bagaimana jalurnya ya? Coba perhatikan. Sama, darah akan mengalir keluar dari bilik kiri. Ya, kalau peredaran darah besar, darah ini akan mengalir keluar dari bilik kiri. Yang mana bilik kiri tadi Solihah? Ya, di sini ya, bilik kiri. Di bawahnya serambi kiri. Nah, darah di bilik kiri ini kan sudah mengandung oksigen. Nah, dia akan melewati aorta, ya, kemudian melewati arteri, lalu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah diedarkan ke seluruh tubuh, darah ini akan kembali, ya. Kembalinya O2-nya sudah berkurang, jadi menjadi CO2 lagi, kandungannya sudah banyak CO2. Ya, dia akan balik melalui pembuluh vena. Vena ini kan tadi pembuluh balik ya. Nah, akan balik melalui pembuluh vena menuju ke serambi kanan. Begitu ya perputarannya Solihah, setiap hari berulang-ulang terus ya. Nah, secara sederhana, saya singkat ya, kalau peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar, darah akan mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu akan kembali lagi ke jantung. Begitu ya. Nah, semoga Antuna paham ya dengan penjelasan Ustazah. Sekarang, saya akan memberikan tugas. Silakan anak-anak mengerjakan latihan IPA buku tema 3, 4, dan 5 pada halaman 76 ya, nomor 1-5. Silakan dikirimkan ke Ustazah ya. Tugasnya untuk kelas 5A kirim ke Ustazah Nurul, kelas 5B ke Ustazah sendiri ya, Ustazah Ira. Lalu yang kelas 5C kirimnya ke Ustazah Ulfa ya. Oke, demikian Ustazah akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.